الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan, menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin, dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Dan bagi yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya yang agung dan mulia, dan para pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini adalah tentang ma'rifatur rasul, untuk mengenal Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena beriman kepada Rasulullah SAW bagian daripada keimanan, bagian daripada akidah. Kenapa ulama untuk menyuruh kita umat Islam untuk selalu berbicara tentang mengetahui tentang kehidupan Rasulullah SAW? Karena apapun baik perkataan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan Al-Quran yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran hidup Rasulullah SAW. Mushaf yang ada sekarang itu merupakan terjemahan daripada kehidupan Nabi SAW. Maka oleh karena itu semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu harus diketahui, dipahami oleh orang-orang yang beriman, dan itu menjadi suatu keyakinan dan itu menjadi suatu akidah yang harus diterjemahkan juga di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bagian daripada keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita untuk mencapai suatu derajat tentang syahadatul Rasul, syahadatul tauhid, la ilaha illallah, syahadatul Rasul, Muhammadur Rasulullah. Jadi untuk mendapatkan suatu keyakinan tentu adalah melalui ilmu. Ilmu itu diperdapat dari belajar. Maka oleh karena itu suatu
pengetahuan yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui adalah pengetahuan tentang kehidupan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta. Jadi Rasulullah SAW ini merupakan rahmat alam semesta. Dan disebutkan juga adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah. Dan ajarannya membawa rahmat. Membawa rahmat di seluruh alam semesta. Bukan manusia saja. Tetapi semua. Termasuk malaikat. Ternyata malaikat Jibril itu tahu tentang kedudukan dirinya setelah turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitu juga kehadiran Rasulullah SAW itu sehingga orang tahu tentang manusia-manusia pada zaman dahulu. Bagaimana para nabi dan rasul. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan banyak cobaan di dalam kehidupannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, maka Allah SWT menurunkan wahyu, mengkisahkan bagaimana keadaan Nabi Nuh, bagaimana keadaan Nabi Yusuf, bagaimana keadaan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya di dalam melakukan dakwah agama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran itu. Sehingga dia adalah dididik Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bersabar di dalam melakukan tugas untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk percaya, untuk beriman kepada semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW itu adalah membawa rahmat. Jadi bukan saja manusia pada ketika dia diutus dan sesudah dia diutus sampai hari kiamat, tetapi juga kepada manusia-manusia sebelumnya. Begitu juga Rasulullah SAW itu merupakan Nabi Rahmah. Dan ajarannya membawa rahmat. Membawa kasih sayang. Sehingga makhluk Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan. Sebagai contoh, sebelum Rasulullah diutus, bagaimana ketika orang-orang yang menentang para nabi dan rasul. Bagaimana Bani Israel, bagaimana Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat Nabi Lut. Bagaimana umat Nabi Saleh. Bagaimana umat Nabi Nuh ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibayar cash. Tetapi setelah Rasulullah diutus, maka tidak ada lagi Allah menurunkan azab kepada umat. Walaupun bagaimana keadaan manusia, diberi tangguh manusia azabnya pada hari kiamat. Ini merupakan rahmat alam semesta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hewan pun, tumbuh-tumbuhan pun mendapat bagian daripada ada manfaat ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk berbaik dengan hewan. Ada seorang perempuan begitu taat. Ada seorang perempuan melakukan kezaliman kepada kucing. Kucing diikat, tidak dikasih makan.
dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, hiya pinar. Dia dalam neraka. Berbuat zalim kepada kucing pun, apalagi kepada manusia. Sebab manusianya walaupun bagaimana dia lebih mulia daripada kucing. Bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kepada alam semesta. Maka oleh kerana itu Rasulullah ini dinamakan Nabiur Rahmah. Nabi yang membawa rahmat alam semesta. Bapak Ibu rahimakumullah. Apakah manfaat ketika kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ittibai, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak manfaatnya. Baik duniawi maupun ukhrawi. Jadi keuntungan yang begitu banyak, tapi kerugian yang begitu besar ketika seseorang itu tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, tidak mau mencintai Rasulullah SAW, tidak peduli dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kebaikan yang akan diperoleh seseorang itu ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadad minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatil 'alal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mana kaum itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah berkasih sayang sesama muslim dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ini manfaat di dunia. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tanda-tanda orang-orang yang dicinta Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dia adalah berkasih sayang. Ini tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Azillatil 'alal mu'minin, a'izzatil 'alal kafirin. Berkasih sayang kepada sesama muslim. Jadi cinta ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemana cinta itu diletakkan? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua. Siapa-siapa yang diperintahkan? Kepada sesama muslim. Karena cinta bagian daripada rahmat Allah, bagian daripada ibadah. Tetapi kalau orang yang sesat di dalam akidahnya, dia berkasih sayang sesama kafir, dia membela orang kafir, dia menolong orang kafir untuk memerang orang Islam. Dia ada berada di pihak orang-orang kafir, walaupun dia orang Islam. Tidak ada artinya keimanan dan keislamannya. Seperti orang Yahudi, orang Israel. Dia Islam. Pekerjaannya polisi, tentara, bunuh orang-orang Islam, orang Palestina. Apa arti? Apa arti agamanya? Karena dia tidak mengerti. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dia adalah diberi Allah. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di dalam dia
mencurahkan hatinya kepada siapa? Kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada muslim yang merupakan satu ibadah. Cinta kepada semua muslim merupakan satu ibadah. Cinta kepada orang-orang kafir merupakan satu maksiat. Suatu kezaliman. Kemudian yang kedua adalah di antaranya adalah manfaat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latadi ila siratim mustaqim." Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad. Jadi kalau ada kata-kata innah dalam Quran itu, kata ulama menunjukkan ada pesan yang sangat penting sesudahnya. Apa? Wa innaka, sesungguhnya engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, latahdi, sungguh adalah tuntunanmu, bimbinganmu ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi Rasulullah SAW itu adalah bagian daripada siratul mustaqim. Dan kehidupannya itu adalah menuntun manusia ke jalan siratul mustaqim, jalan Allah. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk itu ada dua. Pertama namanya petunjuk ad-dalalatul wal irsyad. Jadi dalalatul al-irsyad itu petunjuk, misalnya kita, kalau para sahabat dia mendekati Rasulullah SAW. Kalau kita ini mendekati para alim dan ulama. Karena dekat dengan mereka, dekat dengan agama. Jauh dengan mereka, jauh dengan agama. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW ini di dalam surah Yasin apa? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi ketika seseorang itu adalah meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dan diimani, diamalkan, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Jadi petunjuk taufik itu, hidayah taufik memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah dan taufik itu ada usaha dari manusia itu. Jadi perintah disyariatkan di dalam Al-Qur'an bahwa kita itu harus ada ikhtiar. Apa? Ikhtiar kita untuk mendapatkan petunjuk, untuk berada di dalam kebenaran itu adalah kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa, jangan sekali-kali kata Allah kamu mati. Illa, kecuali kamu mati wa antum muslimun, mati di dalam ketaatan, mati di dalam tunduk dan patuh, mati di dalam keadaan beriman dan berislam. Sedangkan kematian itu kan Allah yang menentukan. Tetapi ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu punya usaha untuk selalu berada di jalan yang benar. Nah ini. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW itu tidak ada diragukan lagi. Bahwa syariat Rasulullah itu pasti benar. Maka Imam Malik mengatakan, Imam Malik rahimahullah datang berziarah kepada makam Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW,
Semua bersama dengan ziarah bersama dengan murid-murid Imam Malik. Kata Rasulullah, kata Imam Malik, semua ucapan manusia itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ucapan yang ini, menunjukkan kuburan Rasulullah SAW. Kalau ini wajib diterima. Kalau ucapannya manusia yang lain, termasuk para ulama, mungkin benar, mungkin tidak benar. Mungkin diterima, mungkin tidak diterima. Tapi kalau yang ini kata Imam Malik rahimahullah kepada murid-muridnya, kalau yang dalam kubur ini menunjukkan muka Rasulullah, wajib untuk diyakini, diimani apapun yang diucapkannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga bahwa mempan orang yang beriman kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. La'allakum, mudah-mudahan kamu turhamun, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allah ini merupakan suatu doa menurut ulama. Mudah-mudahan. Ya. Jadi dengan melakukan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat. Jadi rahmat itu bagi orang yang beriman, diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, rahmat Allah itu rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Rahmat di dunia wal akhirat. Apa rahmat Allah di dunia? Banyak. Termasuk nikmat duniawi, umur, kesehatan, kenikmatan, nikmat. Apalagi namanya nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat. Nikmat hidup di dunia, nikmat di alam barzakh. Mendapatkan rahmat Allah di alam barzakh, nikmat pada hari kiamat. Dibebaskan Allah dari rasa-rasa takut, rasa cemas. Apalagi di akhirat nanti. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian mendapatkan kebaikan di akhirat. Jadi buah daripada kita beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu muka yang berseri-seri. Sebab di dalam Quran dikatakan muka manusia itu ada dua macam tuh di akhirat kaki. Satu adalah muswaddah, muka yang hitam pekat. Jadi itu sudah tampak ketika manusia dibangkit kepada hari kiamat. Siapa yang ahli surga, siapa ahli neraka, sudah lihat tentang mukanya. Alhamdulillah misalnya. Makanya Rasulullah SAW pada suatu ketika pergi ke ziarah ke kubur. Kemudian datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kau akan melihat keadaan manusia dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Rasulullah mau. Keluarlah dari dalam kubur itu. Orang keluar mukanya. Hitam pekat. Kemudian masuk kubur. Kemudian keluar lagi mukanya berseri-seri. Kemudian masuk lagi. Kemudian kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah keadaan manusia yang akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Maka orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan termasuk orang-orang yang dibangkitkan Allah pada hari kiamat, mukanya berseri-seri. Kemudian orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, orang yang taat kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat, dia akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau sekarang kami nak ketemu sama Rasulullah, bisa. Kami rindu nak ketemu Rasulullah, bisa. Tapi bagaimana hari kiamat kaki? Kan Rasulullah itu tempatnya di surga yang aliyatar rafi'ah. Surga yang paling tinggi sekali. Darajatan aliyatar rafi'ah. Derajat yang paling tinggi tempat Rasulullah. Mana kami nak ketemu? Rasulullah bisa jawab. Bertanya Rasul, pertanyaan sahabat. Apakah bisa ketemu atau tidak di akhirat? Turunlah ayat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka, kata Allah, bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Apa nikmat itu? Nikmat agama. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Orang-orang yang soleh. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Wassolihin, orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik teman di akhirat. Masya Allah. Jadi kita ketemu dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan para syuhada, orang-orang yang soleh. Ini buah kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kullu ummati dakhala jannah. Semua umatku masuk surga. Sahabat senang sekali. Kemudian kata Rasulullah, ilaman abah, kecuali yang tidak mau masuk surga. Wah, kaget sahabat. Waman abah ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, waman ata'ani dakhala jannah, waman asa'ani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku, yang itulah yang nak masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Maka oleh karena itu, kita untuk senantiasa untuk menjadikan diri kita orang-orang yang taat. Taat kepada Rasulullah SAW, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, dan dijamin Rasulullah masuk surga. Kalau taat. Tetapi kalau tidak taat, Rasulullah nyuruh kulu, dia kilir. Suruh ke depan, dia ke belakang. Perintah ditinggalkan, larangan digawe. Gimana? Maka oleh karena itu kita bertanya kepada diri kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat kita, sayang kita kepada Rasulullah. Adakah ruang hati kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Itu kita tanya kepada diri kita. Umar bin Khattab mengatakan dalam hadis, ya Rasulullah, aku mencintaimu selain daripada diriku. Belum ya Umar. Terus belum imanmu. Belum sempurna maksudnya. Belum beriman maksudnya belum sempurna imanmu. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada diriku dan manusia semuanya, anak istriku dan sebagainya. Al-an ya Umar, baru sekarang, kata Rasulullah, baru sekarang sempurna imanmu. Kemudian anaknya bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Bapak, kenapa Bapak lebih mencintai Rasulullah, tidak mencintai kami? Kata Umar bin Khattab, kalau saya mencintai Rasulullah, saya pasti dia akan menolong saya pada hari kiamat. Karena manusia itu tidak ada yang dapat menolong orang lain kecuali Rasulullah SAW. Kalau saya mencintai kamu, kata Umar bin Khattab, belum tentu kamu pasti menolong saya.
Jadi mencintai itu cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Maka kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW dalam hidup ini, maka cinta itu akan berbuah. Akan bermanfaat kapan? Di akhirat kaki. Sehingga dalam hadis Rasul dikatakan bahwa datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat Jibril? Isma syita fa innaka mayit. Ibab ma syita fa innaka mulaku. Wa amal ma syita fa innaka ibab ma syita fa innaka yufariku. Wa amal ma syita fa innaka mulaku. Amallah apa yang kau ingin lakukan, tetapi ingat kau akan mati, kata malaikat Jibril. Kemudian yang kedua kata malaikat Jibril, cintailah apa yang kau cintai. Silakan. Tapi kaget kata malaikat Jibril, kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Jadi kita ini meletakkan cinta ini, cinta kepada siapa yang nanti akan bersama dengan kita di akhirat. Itu yang kita perlu nak berpikir. Kalau kita mencintai, terlalu mencintai apa yang ada di dunia ini, melupakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, kita akan menyesal. Tapi kalau cinta ini yang dicontohi oleh Umar bin Khattab tadi adalah cinta yang paling tinggi, bukan berarti kita tidak boleh mencintai yang lain, bukan. Cinta kepada harta, kepada keluarga, kepada itu tidak ada masalah. Tetapi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu harus lebih utama. Itu maksudnya. Karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah ini, cinta kepada agama Allah, inilah kecintaan yang menyebabkan kita di akhirat nanti dapat memberikan manfaat kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah termasuk tadi sudah disampaikan bahwa dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi surga itu luas. Kalaulah surga itu yang masuk para nabi dan rasul, sedikit sekali. Orang-orang yang jahid, orang-orang yang jihad, orang-orang syuhada dikatakan tadi, sedikit. Tetapi yang paling banyak itu siapa? Orang-orang soleh. Ya kan? Jadi orang soleh ini termasuk kita ini pacak jadi orang yang soleh. Ya. Karena tiket untuk jadi orang soleh itu masih ada tak? Mas Maman, formulirnya? Masih tak? Masih? Itu masih. Formulir nak jadi orang soleh ya. Kalau nak jadi seorang rasul, dah kata formulirnya. Tak lagi. Jangan nak ngaku-ngaku jadi rasul nabi dah. Tapi walaupun demikian banyak orang ngaku nabi ya kan. Itu. Ya. Jadi ada tiketnya masih tersisanya apa? Untuk menjadi formulir jadi orang yang soleh dan soleha. Ya kan? Nah, yang inilah nak kita nak ada nih. Ya, nak kita miliki. Ya, karena kaki masuk surga tu kata Rasulullah, la yadkhulul jannah illa bil mintaqah. Bil jawaz. Tidak akan masuk surga kecuali ada paspor. Ada paspor tu. Ismun, nama. Nama bin. Makanya bin tidak boleh dirubah. Kalau orang mengadopsi anak, ngambil anak angkat, boleh tak? Boleh. Tapi binnya jangan dirubah. Di akhirat kaki bahaya dah. Apa kau kata Tuhan punya anak kau? Ya kan? Bohong tu. Tak boleh. Tak boleh. Silakan. Anak angkat. Diurus. InsyaAllah pahalanya besar. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Tapi bin jangan. Karena itu ada tertulis itu ke ismun, nama, sianu, bin sianu. Nah itu. Kemudian ada derajah. Derajat surga nomor berapa? Ada tertulis di situ. Ya. Jadi oleh karena itu kita sebelum mati ni nak ada apa namanya? Apa tadi? Tiket ada dia.
Nak masuk pesawat, kira-kira mau pakai tiket, kira-kira baca tak masuk? Baca. Masuk pesawat baca. Apa lagi masuk surga? Bayangkan saja. Orang nak masuk partai kok lagi susah. Tak dia? Banyak kan? Nak ke TV, nak ini kan? Masuk partai lagi. Padahal partai itu belum tentu masuk surga, mengajak kita masuk surga. Belum tentu. Sekarang nak masuk surga. Tak mudah. Maka oleh karena itu, marilah kita untuk menghadirkan identitas kita sebagai seorang orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, ya. Sehingga kajian-kajian kita tentang pribadi, tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW memang wajib untuk kita nak mempelajarinya, ya. Jangan sampai selalu saya tu jenguk di Jawa itu, ya. Itu sebenarnya bukan salah, tapi ya ada orang ngaji setiap malam tu apa tu? Kajian tentang kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bukan apa-apa, dia ulama. Tapi seolah-olah mereka itu, seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani itu di atas Rasulullah SAW. Itu yang jadi salah. Kenapa kita tidak mengkaji tentang kehidupan Rasul? Memangnya ada orang lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Itu maksudnya. Begitu bukan apa-apa. Salah di dalam kita menilai seseorang. Menilai seseorang. Tidak ada manusia di dunia ini lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kehidupan manusia yang wajib nak kita pelajarin, nak kita tuntunin selain pada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu rahmatullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.